dapatkan. Dan kami bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan karena kami di 2019 disadarkan. Kemudian saya belanja, kemudian istri dan keluarga, waktu itu belum ada yang bantu ya, masih keluarga, dikemas kecil-kecil seperti ini, dikemas 500-an seperti ini. Jadi ini kita syuting di rumah Pak Ihsan. Tolong Bapak ceritakan pengalaman ketika dulu pernah memiliki utang waktu mengembangkan usaha. Silakan Pak, diceritakan pengalamannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mulai merintis usaha itu 2006. Alhamdulillah bertahan sampai hari ini, dan belajar ngutang itu 2007. Dengan ya belajar itu di ACC di 15 juta. Nah itulah salah satu tabiat buruk utang itu selalu bertambah. Maka ketika 2019 saya dan istri memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang itu, posisi hutang kami sudah berada di angka miliaran. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kami untuk sadar akan bahaya utang, dan alhamdulillah hari ini hutang kami sudah lunas. Gitu Mas Febrio. Boleh diceritakan Pak untuk memberikan inspirasi pada teman-teman yang lain bahwa dulu Bapak awalnya gimana mengembangkan usaha ini? Apakah dapat suntikan dana langsung dari besar atau mulai dari nol? Baik, 2006 saya merintis. Ketika itu saya sedang disambi jadi honorer Mas. Saya itu honor di Unila. Kemudian saya merintis, pagi saya bekerja, sebelum bekerja saya itu bawa produk-produk saya ke pasar, kemudian pulang kerja itu saya merintis ke warung-warung, ke toko-toko gitu. Jadi merintisnya itu dari nol benar. Pertama itu saya belanja produk ke orang, kemudian saya belanja, kemudian istri dan keluarga, waktu itu belum ada yang bantu ya, masih keluarga, dikemas kecil-kecil seperti ini, dikemas 500-an seperti ini. Kemudian setelah jadi saya either ke warung-warung, ke pasar. Nah, waktu merintis dulu kan saya honor di Unila, jadi pelanggan saya itu seputaran Unila Mas. Jadi di Kampung Baru, semua warung, kemudian kantin-kantin Unila gitu. Benar-benar dari nol, saya belanja, kemudian saya bungkusin, kemudian saya merintis. Alhamdulillah berjalan waktu, kok produk kami ini diterima masyarakat. Kemudian saya di 2007 ya, Mbak ya, 2007 itu 2009 ya, 2009 saya resign, memutuskan resign dari Unila. Nah, 2009 saya resign, fokus untuk bisnis. Karena apa? Ketika saya sambi, ternyata ketika saya sambi ini banyak komplainan. Produk diterima, sementara waktu saya terbatas. Akhirnya saya memutuskan di 2009 saya resign dari Unila dan fokus untuk mengembangkan usaha. Dan alhamdulillah usaha terus berjalan, berkembang. Kemudian di 2006 itu kan saya belanja matang, saya kemas. Kemudian di 2012 saya belajar beli mentah, saya goreng. Kemudian di 2012 ya, 2017 saya belajar produksi dari nol, dari tepung, dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan produk-produk kami bisa diterima masyarakat, dan bukan kalau di awal hanya kemasan warungan 500-an, alhamdulillah hari ini produk kami sudah merambah ke minimarket, supermarket, kemudian all shop dan lain sebagainya, dan bukan hanya di Lampung saja, dan bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Gitu Mas. Oke. Pak, boleh diceritakan berapa jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan Bapak? Alhamdulillah per hari ini 80. Terus kemudian berapa ton kerupuk setiap minggu atau per harinya Pak yang terjual? Per hari rata-rata 1 ton matang, 1 ton matang. Kemudian kalau untuk kapasitas produksi kita sih 1 ton, tapi kalau untuk kapasitas penggorengan itu bisa lebih, bisa 2 ton, 3 ton gitu. Tiap hari Pak ya? Ya, tiap hari. Oke. Kemudian pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para UMKM di luar sana dalam mengembangkan usahanya? Karena selama ini kan banyak stigma bahwa kalau mau mengembangkan usaha itu harus butuh suntikan dana, suntikan modal dan sebagainya.
Alhamdulillah dari 2006, dulu saya merintis di 2006 itu banyak sekali teman-teman UMKM kami. Kemudian kami itu sering kumpul-kumpul, bahasanya itu ngopi bareng, arisan sama-sama teman gitu. Dan bahkan jumlahnya itu luar biasa, ratusan. Kami itu saling bahkan keluarga itu sering-sering saling mengenal lah. Dan sedih saya Mas, sedih hari ini teman-teman saya itu sudah habis. Yang bertahan itu tinggal hitungan jari. Nah, kenapa kok bisa habis? Kok cuman kami-kami yang bisa bertahan? Ternyata setelah melalui proses berjalannya itu ternyata ya karena faktor TBU tadi, tabiat buruk utang. Jadi banyak teman-teman ini kan menyalahkan, kenapa kok nggak produksi lagi, kenapa kok usahanya tutup. Itu banyak yang menyalahkan faktor karena COVID-19, karena pasarnya lesu, karena pelanggannya habis, karena produknya nggak diterima. Salah itu. Sebenarnya kenapa kok mereka bisa berguguran dan tumbang gitu, karena salah satunya itu karena hutang. Jadi hasilnya tidak pasti, pendapatannya tidak pasti, sementara angsuran, cicilan untuk bayar bank atau bayar listing dan lain sebagainya itu pasti. Ketika orang sudah tanda tangan akad, maka tanggalnya kapan dia bayar pasti, jumlahnya berapa pasti. Sementara penghasilannya tidak pasti. Itulah yang membuat teman-teman rata-rata tumbang, bahasanya bangkrut, tidak bisa diselamatkan. Dan kami bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan karena kami di 2019 disadarkan tentang bahaya tabiat buruk utang itu, sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya optimis, saya dan istri ini bukan hanya bertahan, insya Allah dengan bisnis tanpa hutang bisa tumbuh berkembang. Karena apa? Karena ketika bisnis tanpa hutang itu lebih asik, kemudian lebih kompetitif, lebih berdaya tahan gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman UMKM, ayo coba berbisnis, tinggalkan hutang, tinggalkan stigma bahwa bisnis itu tidak berjalan ketika nggak ada modal, ketika tidak pinjam atau tidak berutang. Begitu mungkin. Ibu sebagai seorang istri, biasanya kan kita mengenal bahwa ada sosok hebat di belakang suami yang sukses itu. Nah, bagaimana Ibu merasakan perubahan Pak Ihsan waktu pertama kali mengembangkan usaha, yang dulunya masih tercebur dengan banyak utang gitu ya, kemudian yang sekarang bebas dari utang itu. Apa perbedaan yang Ibu rasakan ketika beliau di zaman dulu dan yang zaman sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah Pak Ihsan sudah nggak berhubungan dengan riba lagi, dari sikapnya itu lebih baik lagi, dengan hubungan kita dengan keluarga lebih harmonis, dengan Allah dia lebih mendekatkan diri lagi. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Lebih sayang nggak? Lebih sayang lagi. Oh, lebih sayang. Terakhir, Bapak yakin tidak bahwa dengan cara kita sharing ilmu dengan para pelaku usaha itu, maka kita akan membentuk mindset mereka yang itu akan bermanfaat buat mereka 5-10 tahun ke depan? Bapak yakin tidak? Saya sangat yakin. Kenapa saya bilang saya sangat yakin? Saya sering keliling ke berbagai kota, ke berbagai daerah. Saya menyampaikan tentang bahaya buruk utang. Memang ada yang langsung menerima, sebagian berpikir, bahkan ada juga yang menolak dan tidak percaya. Tetapi yakinlah, apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita tanamkan hari ini, insya Allah walaupun hari ini nggak diterima, suatu saat pasti akan diterima. Kenapa? Kemarin belum lama, waktu itu sekitar 2000, baru-barunya saya hijrah lah, sekitar 2020-2021, itu saya mengajak seseorang sahabat untuk ayo kita hijrah
dan kami memberikan pemahaman tentang bahayanya hutang. Kemudian kami juga menyampaikan kalau ingin menjadi pengusaha yang selamat, kalau ingin usahanya selamat, ayo berhentikan kebiasaan utang. Waktu itu beliau masih gagah, hutangnya masih 8 miliar. Hari ini mereka datang ke kami, ke komunitas kami, dan meminta solusi, sementara hutangnya sudah mencapai angka 40 miliar dan kondisi usahanya tidak mungkin atau tidak mampu untuk membackup hutangnya tersebut. Artinya apa? Ketika kita berdakwah hari ini, hasilnya belum tentu kita nikmati hari ini. Berdakwah hari ini bisa menjadi atau bisa jadi hasilnya nanti akan datang beberapa tahun yang akan datang. Dan kisah-kisah itu bukan hanya 1-2 orang, banyak sekali. Jadi mungkin yang hari ini masih merasa gagah, ayo kita sadar sebelum kita disadarkan keadaan, sebelum kita disadarkan oleh kondisi, karena hutang itu bisa menghancurkan diri sendiri, menghancurkan keuangan, menghancurkan kesehatan, dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Sebelum salah satu dari ini hancur atau ketiga-tiganya hancur, ayo sadar untuk bisa merubah bisnis kita, merubah mindset kita yang tadinya bisnis dengan hutang, kita perbaiki, kita rubah menjadi bisnis tanpa hutang, hidup berkah, dan insya Allah hidup keberlimpahan. Amin.